Assalamualaikum Sobat JBY Channel dimanapun Anda berada. Kali ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, JBY Channel akan memberikan info tentang 10 pondok pesantren yang terkenal di Indonesia. Apabila ada kekurangan silahkan tambahkan di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Santri identik dengan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berdiri sejak lama di Indonesia, bahkan sebelum lembaga pendidikan modern ini ada, yakni sejak masuknya Islam ke tanah Indonesia yang dibawa oleh para pedagang muslim, dai, mubalik, dan para wali dari luar negeri. Tidak sedikit para tokoh dan publik figur merupakan lulusan pondok pesantren. Berikut ini adalah 10 pondok pesantren yang terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Ponpes Sidogiri berdiri pada tahun 1718. Ponpes ini merupakan pesantren tertua di Indonesia. Ponpes Sidogiri masih mempertahankan sistem pendidikan salaf atau murni mengkaji ilmu agama dan tetap dapat mempertahankan jumlah santri yang mencapai puluhan ribu. Ponpes Sidogiri dikenal sebagai satu-satunya pesantren yang berhasil mandiri dalam bidang finansial berkat berbagai usaha bisnisnya yang meliputi lembaga keuangan, waralaba minimarket, dan banyak usaha lainnya. Ponpes Sidogiri ini tetap mempertahankan sistem madrasah diniyah sampai tingkat ma'had ali atau tingkat universitas yang bernama Tarbiyatul Mu'alimin. Ponpes Sidogiri juga mengirim guru ke berbagai penjuru Nusantara. Jaringan alumninya juga sangat luas. Hal inilah yang membuat Ponpes Sidogiri menjadi pesantren terbaik, tertua, dan paling berpengaruh di Indonesia. Yang kedua adalah Pondok Pesantren Langitan Tuban. Ponpes Langitan ini berdiri pada tahun 1852, merupakan pesantren yang berpengaruh di kawasan Surabaya ke barat, yaitu sepanjang Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, serta Cepu. Figur karismatik salah satu pengasuhnya yaitu Kiai Haji Abdullah Fakih di kancah politik nasional juga menambah dikenalnya nama Ponpes ini. Ponpes Langitan juga tetap eksis bahkan tumbuh dan berkembang tanpa harus mengubah sistem pendidikannya yang menganut sistem salaf. Yang ketiga adalah Pondok Modern Gontor. Pondok Modern Gontor adalah pelopor serta inovator dari pesantren modern. Perubahan dari Ponpes Darussalam Gontor yang salaf menjadi modern membuat pesantren ini menjadi institusi pendidikan Islam yang menjadi tempat belajar masyarakat kota yang dulunya enggan untuk mondok. Ciri khas dari pesantren modern Gontor ini adalah kedisiplinan yang tinggi, pembiasaan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa sehari-hari, serta kerapian pakaian dengan selalu bercelana dan berdasi saat sekolah. Yang keempat adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Pesantren Tebu Ireng dikenal karena figur pendirinya yakni Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari merupakan ayah dari Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan Menteri Agama pertama Republik Indonesia, serta cucu beliau yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden keempat RI. Ponpes Tebu Ireng tidak menganut sistem yang inovatif layaknya Gontor atau mempertahankan sistem salaf seperti Langitan atau Sidogiri. Ponpes Tebu Ireng cenderung stagnan. Namun demikian, Ponpes Tebu Ireng tetap eksis dengan sistem pendidikan akomodatif, yaitu pendidikan formal dan sedikit pendidikan diniyah. Yang kelima adalah Pondok Pesantren Al-Khairat Palu. Pesantren Al-Khairat merupakan pesantren terpopuler dan paling berpengaruh di luar Jawa, khususnya di Sulawesi dan Indonesia Timur. Pesantren ini didirikan dan diasuh oleh seorang khabib. Pesantren Al-Khairat memiliki banyak cabang di berbagai daerah di kawasan Indonesia Timur. Apabila di total, jumlah santrinya mencapai puluhan ribu. Yang keenam adalah Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Madura. Pondok ini termasuk dari 5 pesantren tertua di Indonesia
didirikan pada tahun 1787 oleh Kiai Itbat. Di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan, pesantren Banyuanyar ini memiliki pengaruh yang tidak kecil. Sistem pendidikan di sini menganut sistem kombinasi salaf dan modern. Penguasaan kitab kuning tetap dipelihara dan pendidikan formal yang sesuai kurikulum pemerintah juga diadakan untuk memenuhi tantangan serta tuntutan zaman. Oleh karena itu, tidak heran banyak alumni pesantren ini yang sudah menjadi tokoh berpengaruh. Yang ketujuh adalah Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo. Ponpes ini dapat dikatakan sebagai pesantren yang paling lengkap sarana pendidikan formalnya selain pendidikan agama. Ponpes ini memiliki lembaga pendidikan dari yang paling bawah mulai dari TK, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi dengan berbagai jurusan baik agama maupun sains. Selain itu, madrasah diniyah, ma'had ali, dan tahfidz Quran juga tersedia di Ponpes ini sehingga menjadi pilihan baik bagi orang tua untuk mengirimkan putranya ke pesantren ini. Yang kedelapan adalah Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba di Sumatera Utara. Ponpes ini merupakan pesantren yang tertua di Sumatera Utara dan berdiri pada tahun 1912. Alumninya sudah banyak yang menjadi tokoh lokal maupun nasional. Tak sedikit pula yang melanjutkan studi ke luar negeri baik di kawasan Timur Tengah maupun di Barat. Pesantren Purba Baru, itulah pesantren ini biasa dikenal, merupakan pesantren kombinasi antara sistem modern dan salaf. Modern karena adanya sistem pendidikan formal dan salaf karena juga mengajarkan kitab kuning kepada para santrinya. Yang kesembilan adalah Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Pondok pesantren ini sangat terkenal di kawasan Jawa Barat dan berdiri sejak tahun 1785. Pesantren ini menjadi cikal bakal dari pesantren lain di kawasan Jawa Barat, Banten, serta DKI Jakarta. Banyak dari pengasuh pesantren di ketiga kawasan ini merupakan alumni dari pesantren Buntet. Dengan demikian, pesantren ini patut disebut sebagai salah satu pesantren yang paling berpengaruh. Sistem pendidikan di Ponpes ini merupakan kombinasi antara salaf dan modern. Yang ke-10 adalah Pondok Pesantren Al-Khairat, Malang. Ponpes Al-Khairat ini berdiri pada tahun 1963. Hal yang membedakan ponpes ini dengan ponpes lain adalah kemampuannya dalam memadukan sejumlah sistem pendidikan dalam satu paket pendidikan yang holistik. Tak heran jika pengaruh Pondok Pesantren Banyuanyar saat ini pun termasuk salah satu alumni dari Ponpes Al-Khairat ini. Sistem pendidikan yang dianut di Ponpes Al-Khairat adalah kombinasi dari pendidikan formal, madrasah diniyah, bahasa Arab modern, serta kajian kitab kuning tingkat lanjut. Keempat aktivitas pendidikan ini merupakan kegiatan utama yang harus diikuti oleh semua santri, sehingga nantinya santri tidak hanya memiliki bekal ijazah formal, tapi juga menguasai kitab kuning dan lancar dalam berbahasa Arab. Selain itu, ada program tambahan seperti tahfidzul Quran yang merupakan program pilihan dan juga ada ma'had ali. Bagi santri tingkat lanjut, program ma'had ali menjadi program khusus yang bertujuan untuk penguasaan santri atas sistem pengambilan hukum. Yang tak kalah penting dari semua itu adalah pendidikan akhlak al-karimah, yaitu pendidikan budi luhur ala santri yang diharapkan menjadi puncak dari pencapaian ilmu-ilmu yang dimiliki. Di samping itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi, Pondok Pesantren Al-Khairat ini memiliki program pengabdian masyarakat, yaitu berupa konsultasi agama Islam secara online melalui internet. Ya, demikian tadi adalah 10 pondok pesantren yang terkenal yang ada di Indonesia versi JBY Channel. Apabila ada kekurangan, silahkan pemirsa tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, serta subscribe